Bayangkan sebuah ibadat yang penuh dengan sukacita. Umatnya mengangkat tangan, menyanyikan lagu-lagu pujian dengan penuh semangat, dengan musik. Bahkan beberapa orang berdoa dalam bahasa roh. Bagi sebagian umat Katolik atau orang Katolik, ini mungkin terasa tidak biasa, terasa asing. Bukankah ini lebih mirip dengan ibadah Protestan? Lalu apakah karismatik itu Katolik atau Protestan? Banyak orang yang bertanya seperti itu. Nah, bolehkah kita terlibat dalam karismatik? Apakah ini bagian dari gereja Katolik atau justru pengaruh dari ajaran Protestan? Teman-teman, mari kita kupas secara tuntas dalam video kali ini. Bagian yang pertama tentang sejarah gerakan karismatik. Gerakan karismatik Katolik, teman-teman, berakar dari dalam gereja Katolik itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh gerakan Pentakosta Protestan yang mulai berkembang pada awal abad ke-20 tahun 1901. Gerakan Pentakosta dimulai di Amerika Serikat, menekankan pengalaman Roh Kudus, kemudian bahasa roh, dan penyembuhan ilahi. Pada tahun 1967, sekelompok mahasiswa Katolik di Universitas Duquesne, Amerika mengalami pengalaman dibaptis dalam Roh Kudus saat mereka berdoa bersama. Inilah awal mulanya pencetus karismatik Katolik. Paus ke-6 tahun 1975 dan Paus Yohanes Paulus II 1980-an memberikan dukungan bagi gerakan karismatik dalam gereja Katolik dengan catatan tetap setia pada ajaran gereja Katolik. Yang kedua atau bagian kedua, perbedaan karismatik Katolik dan karismatik atau Protestan. Teman-teman, walaupun tampak mirip dalam gaya ibadah, karismatik Katolik berbeda dengan karismatik Protestan dalam beberapa hal. Jadi karismatik Katolik tetap 100% Katolik, bukan Protestan. Garis bawahi kalimat ini agar kita tidak selalu jangan-jangan mau masuk Protestan. Karismatik Katolik itu tidak sama dengan karismatik Protestan. Oke? Bagian yang ketiga, teman-teman, apakah karismatik itu berbahaya? Banyak orang-orang Katolik ragu terhadap karismatik karena takut bahwa itu adalah protestanisasi gereja. Namun gereja Katolik telah mengakui bahwa karismatik adalah salah satu cara Allah bekerja dalam gereja itu sendiri. Tercatat dalam 1 Korintus bab 12 ayat 4 sampai ke 7, Santo Paulus sendiri mengatakan bahwa karunia Roh Kudus beragam, tetapi semuanya berasal dari satu roh yang sama, yaitu dari Allah sendiri, Allah yang satu. Namun ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, teman-teman, karismatik harus tetap setia pada ajaran gereja Katolik. Catatan yang kedua, jangan hanya mengejar pengalaman emosional, tetapi juga harus mendalami iman dan sakramen.
Catatan ketiga, pastikan tetap menghormati liturgi gereja dan tidak menggantikan misa dengan ibadat karismatik saja. Paus Benediktus yang ke-16 pernah menegaskan bahwa semangat karismatik harus tetap berada di dalam kesatuan dengan gereja, bukan di luar gereja. Bagian yang keempat yang akan kita bahas, pelajaran apa yang kita ambil dari video ini. Teman-teman, sebagai umat Katolik kita belajar bahwa satu, karismatik bukanlah Protestan, tetapi bagian dari gereja Katolik. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya, ikut pede. Yang kedua, karunia Roh Kudus itu nyata, tetapi harus tetap berada dalam bimbingan Roh Kudus. Yang ketiga, semangat karismatik harus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan membuat kita rajin ikut Ekaristi dan juga sakramen-sakramen, bukan hanya sekedar pengalaman spiritual saja. Jadi kesimpulan dari video ini, apakah karismatik itu Katolik atau Protestan? Jawabannya, karismatik Katolik tetap bagian dari gereja Katolik, bukan dari Protestan. Namun sekali lagi, kita harus tetap bijak. Jangan sampai semangat karismatik membuat kita jatuh, semakin menjauh dari ajaran gereja yang benar. Tetapi justru itu yang membuat kita harus memperdalam cinta kita kepada Kristus dalam sakramen Ekaristi dan juga sakramen-sakramen lainnya. Demikian teman-teman, semoga renungan ini membantu kita semakin memahami karya Roh Kudus dalam gereja. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke.